Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Seperti yang gue bilang di konten reaction kemarin, kalau minggu ini gue bakalan ngebuat dua konten breakdown, yaitu breakdown opening dan juga breakdown episode 2 Overlord Season 4. Berhubung opening Overlord Season 4 berisi banyak banget detail menarik sekaligus spoiler berat, makanya gue tertarik untuk ngebuat breakdownnya. So langsung aja, mari kita mulai. Secara mengejutkan, opening Overlord Season 4 dibuka dengan siluet semua Supreme Being yang sudah diketahui sampai detik ini. Literally sampai detik ini. Karena bahkan Supreme Being yang baru aja dapat ilustrasi di akhir bulan Juni kemarin sudah langsung muncul di opening season 4-nya. Nah, di sini gue bakal sebutkan satu persatu siapa mereka, sekaligus gue bakal jelasin sedikit tentang profil mereka. Mari kita mulai dari yang paling kiri, yaitu Bell River. Dia adalah Supreme Being yang diceritakan sudah mati di dunia nyata setelah tidak sengaja berhasil mendapatkan informasi tersembunyi tentang sebuah perusahaan besar. Di sebelahnya adalah Amano Himatotsu, yaitu Supreme Being dengan kelas Blacksmith yang bentuknya mirip seperti kepiting. Di sebelahnya lagi adalah Nishiki Enrai, yaitu Supreme Being dengan kelas ninja, yang mana dia adalah penciptanya Nabe. Di sebelahnya ada Tabula Smaragdina, yaitu Supreme Being yang sempat ditirukan Pandora Actor di season 1, di mana dia adalah penciptanya Albedo, Nigredo, dan juga Rubedo. Sebelahnya lagi adalah Touch Me, Supreme Being terkuat di Ainz All Gone, dan juga dia adalah penciptanya Sebas. Kemudian ada Momonga yang sekarang kita panggil dengan nama Ainz, di mana dia adalah penciptanya Pandora Actor. Lalu Peroroncino yaitu penciptanya Shaltir, di mana dia adalah Supreme Being yang paling bejat dan merupakan tipe player yang bermain dengan serangan jarak jauh. Sebelahnya lagi adalah kakaknya Peroroncino yaitu Buku-Buku Cagama yang adalah penciptanya Aura dan Mare, di mana dia adalah Supreme Being tipe slime yang fokus sebagai tanker. Kemudian ada Warrior Takemi Kazuchi yaitu player tipe warrior yang adalah penciptanya Kokyutos. Lalu Ulbert Alain Odell yaitu Supreme Being berkepala kambing yang merupakan magic caster dengan damage terbesar di guild dan juga dia adalah penciptanya Demiurge. Di sebelahnya lagi adalah Yamaiko, yaitu Supreme Being yang bermain sebagai healer sekaligus tanker, dan dia adalah penciptanya Yuri Alpha. Lalu ada Lucifer, yaitu Supreme Being dengan wujud yang terlihat seperti campuran malaikat dan juga badut, di mana dia adalah orang yang ngebuat hampir semua golem di dalam Nazarik. Lalu ada Punito Moe, Supreme Being dengan wujud seperti akar, yang mana dia berperan sebagai ahli strateginya Ainz All Gone. Di sebelahnya lagi adalah Hero-Hero, yaitu Supreme Being dengan wujud slime ungu yang sempat muncul di awal season 1 dan dia adalah penciptanya Solution Epsilon. Dan terakhir adalah Supreme Being yang baru aja dapat ilustrasi di bulan Juni kemarin, yaitu Variable Talisman, player tipe tank dengan wujud seperti kelabang yang sejak awal main gak mau ganti armornya dengan alasan karena armornya terlalu keren. Nah, itu tadi semua Supreme Being yang muncul di opening Overlord Season 4. Mari kita lanjut ke scene berikutnya. Di bagian ini kita diperlihatkan beberapa NPC dan juga penduduk Nazarik termasuk Hamsuke. Tapi yang paling mengejutkan, ternyata scene ini juga menampilkan ilustrasinya Nigredo dan Pestonya di satu scene yang sama. Buat yang gak tahu, Nigredo adalah salah satu NPC ciptaannya Tabula Smaragdina dan dia adalah kakaknya Albedo. Dia adalah salah satu NPC paling baik di Nazarik, tapi sayang mukanya Nigredo sengaja dibuat hancur oleh Tabula Smaragdina. Makanya di sini kita bisa melihat otot wajahnya Nigredo. Nah, alasan kenapa Nigredo dan Pestonya muncul di scene yang sama, karena di volume 14, mereka berdua bakalan bertemu dengan Ainz dan meminta agar Ainz tidak membantai seluruh penduduk Restize Kingdom, terutama anak-anak. Masuk ke scene berikutnya, kita diperlihatkan pasukan undead-nya Ainz yang lagi bergerak, dan di sini Ainz lagi mengendarai Soul Eater sambil membawa bendera Sorcerer Kingdom. Buat yang gak tahu, lagi-lagi ini adalah scene yang diambil dari volume 14 ketika Ainz sedang mempersiapkan pasukannya untuk meratakan Restize Kingdom. Tapi bisa juga scene ini diambil dari cover volume 9. Lalu kita diperlihatkan Brain dan Claim yang lagi pegang pedang dan di belakangnya ada Zanak, King Ramposa III dan juga Rainer yang tersenyum jahat. Scene ini juga diambil dari volume 14 ketika mereka semua sedang bertahan di istana kerajaan ketika invasi Sorcerer Kingdom dimulai. Lalu gambar Rainer yang tersenyum jahat adalah pertanda kalau semua yang terjadi saat ini merupakan bagian dari rencana besarnya Rainer. Kecuali tindakannya Philip, karena memang tidak ada satupun orang di Overlord yang mampu menebak jalan pikirannya Philip. Kemudian kita diperlihatkan gambarnya Jerkniff yang sepertinya diambil dari volume 10 ketika dia akan bertemu dengan perwakilan Slant Theocracy. Alasan kenapa di scene ini Jerkniff terlihat sombong, karena pada saat itu Jerkniff masih percaya kalau dia masih bisa mengalahkan Ainz asalkan dia bisa mendapatkan bantuan dari Slant Theocracy. Nah, kalau kalian perhatikan di belakangnya Jerkniff, di sini dia hanya dikawal oleh 2 orang saja, yaitu Baziwood dan juga Nimble. Padahal di season 3, Jerkniff terlihat mempunyai 4 orang pengawal. Ini karena di season 3, satu pengawalnya Jerkniff yaitu Nazami sudah mati setelah terkena sihirnya Mare, dan satu pengawalnya lagi yaitu Leinas ditugaskan untuk menjaga istana kekaisaran selama Jerkniff berada di Colosseum. Scene pun berpindah dan kita diperlihatkan sekelompok Kowa-Goa beserta pemimpinnya yaitu Repiuro. Kemudian kita diperlihatkan gurunya Gazev yaitu Vestur Clove de Laufen beserta para muridnya yang berdiri di belakang.
Nah, kalau di novel, satu-satunya momen Vestor mengeluarkan senjatanya adalah di volume 14, ketika dia akan berhadapan melawan Aura. Tapi bedanya, kalau nggak salah, pertarungan Vestor melawan Aura terjadi di Menara Guild Penyihir. Cuma karena sebagian besar scene tentang Guild Penyihir kena skip di anime, jadi ada kemungkinan kalau Aura bakalan bertarung melawan Vestor di halaman dojonya. Lalu scene berikutnya, kita diperlihatkan seorang pria botak dengan 2 orang pelayan. Nah, orang botak ini bernama Oz, yaitu merchant yang berasal dari Baharut Empire, sekaligus dia adalah penyelenggara turnamen bela diri di Baharut Empire. Dia adalah orang yang memungut dan membesarkan Gogin hingga bisa menjadi seorang martial lord seperti saat ini. Lalu 2 orang yang ada di sebelahnya Oz kemungkinan adalah makhluk dengan ras manusia kelinci atau Rabbit Man, yang kalau di novel diceritakan kalau Oz mempunyai bodyguard yang disebut Headhunter Rabbit. Selanjutnya, kita diperlihatkan Frost Dragon Lord beserta 3 ekor istrinya. Sekaligus kita diperlihatkan salah satu anaknya Frost Dragon Lord, yaitu Hejinmal, si naga yang matanya minus karena terlalu sering baca buku. Makanya di scene ini Hejinmal terlihat menggunakan kacamata. Scene berikutnya, kita diperlihatkan Ainz yang lagi berjalan dan di belakangnya terdapat gambar 2 orang, yaitu Gondo dan Lord Philip. Kedua gambar ini sepertinya pengen ngasih tahu kita mengenai siapa saja karakter baru yang paling berpengaruh di novel volume 10 dan 11. Lalu, kita diperlihatkan Ainz yang berdiri di atas gedung, dan setelah itu muncul Blue Rose yang lagi bersiaga dan menghadap ke layar. Nah, scene Blue Rose ini diambil dari volume 14 ketika Blue Rose bertemu dengan Azut. Makanya kalau kalian perhatikan, di belakang mereka terlihat kaki seseorang yang adalah kakinya Azut. Buat yang nggak tahu, Azut adalah anggota Guild Petualang Adamantite Red Drop, dan dia juga adalah pamannya Lackius. Di sini, Blue Rose mencoba bertemu Azut dengan harapan agar Azut mau ikut bertarung melawan Sorcerer Kingdom. Tapi di tengah pertemuan mereka, tiba-tiba 3 orang member Black Scripture muncul dan hal ini ngebuat Blue Rose kaget. Makanya di gambar ini mereka terlihat seperti akan bertarung. Berikutnya, kita diperlihatkan sekelompok orang yang kemungkinan adalah grup petualang Adamantite dari Baharut Empire, yaitu Silver Canary. Nah, scene ini bakalan terhubung dengan scene-nya Jerkniv tadi, di mana dia menyewa Silver Canary sebagai bodyguard tambahan untuk mengawal pertemuannya dengan utusan Slant Theocracy. Lalu setelah itu, kita diperlihatkan lagi sekelompok orang yang lagi berdiri di tengah kota. Nah, mereka adalah kelompok petualang Mithril dari Restize Kingdom, yaitu For Armanens, dan perempuan berarmor di gambar ini adalah leader mereka, yaitu Skama Elbero. Scene ini diambil ketika Skama sedang berada di salah satu kota di Restize Kingdom, yaitu Enauru. Di sini mereka mencoba melindungi kota itu dari invasi pasukan Sorcerer Kingdom, dan musuh paling berat yang Skama lawan adalah Death Knight. Makanya di opening ini kita diperlihatkan scene Skama yang bertarung melawan Death Knight. Tapi sayangnya, Skama kesulitan untuk mengalahkan Death Knight tersebut, dan ketika Skama hampir kalah, tiba-tiba saja Azut muncul dari arah langit dan membunuh Death Knight itu dengan sangat mudah, lalu Azut terbang lagi dan pergi menjauh. Makanya setelah scene-nya Skama, kita diperlihatkan cahaya merah di langit yang menjadi pertanda kalau Azut lagi terbang di langitnya Enauru. Kemudian kita diperlihatkan pedangnya Gazev, cincinnya Rigrid, dan armor merahnya Gazev. Nah, scene pedangnya Gazev merefer ke momen ketika Brain meninggalkan pedang itu dan memberikannya kepada Climb. Karena Brain merasa kalau dia tidak lagi pantas membawa pedang tersebut dan Brain berniat untuk bertarung sampai mati. Lalu untuk scene cincinnya Rigrid, gua nggak tahu scene ini merefer kemana, jadi kita skip aja. Tapi buat yang nggak tahu, semenjak season 2, cincin itu sekarang berada di tangannya Climb. Dan untuk scene armor merah, scene ini merefer ke salah satu momen paling menyedihkan di Overlord, yaitu momen ketika si korban Suzon Zanak harus mati di tangan rakyatnya sendiri. Ini adalah momen ketika Zanak menggunakan armor merahnya Gazev, di mana dia mencoba berbicara dengan Ainz agar Ainz mau mengampuni kerajaannya. Kemudian kita diperlihatkan scene Ainz yang bertarung melawan Gogin, Shaltir yang membantai Kowa-Gowa, dan Skama yang bertarung melawan Death Knight. Dan selanjutnya kita diperlihatkan Albedo yang lagi mode full armor, dan dia sedang bertarung melawan armor tahu berwarna merah. Scene ini lagi-lagi diambil dari volume 14, yaitu ketika perang antara Sorcerer Kingdom melawan Restize Kingdom dimulai. Dari kejauhan, Ainz melihat armor merah yang terbang mendekat dan dia pun memerintahkan Albedo untuk mengurus armor tersebut. Nah, orang yang menggunakan armor merah ini adalah Azut, yaitu sosok yang di scene sebelumnya hanya diperlihatkan kakinya saja. Nah, buat kalian yang sekarang mikir, kok tiba-tiba di Overlord bisa ada robot ya? Jangan heran, karena 2 tahun yang lalu, ketika ilustrasi volume 14 pertama kali rilis, semua orang yang baca novel juga memikirkan hal yang sama. Tapi ada satu hal yang harus kalian ingat, yaitu Chizu Delta juga adalah robot. Makanya jangan kaget kalau di Overlord ada beberapa item atau makhluk yang punya unsur mecha. Lanjut, kali ini kita diperlihatkan abang-abang tidak jelas Brain yang sedang bertarung melawan Kokyutos. Di sini Brain bertarung dengan menggunakan katananya dan bukan pedangnya Gazev, karena pedang itu sudah dia berikan kepada Climb. Lalu kalau kalian perhatikan baik-baik, ketika scene-nya Kokyutos, di sini terlihat kalau Kokyutos sedang mencoba mengayunkan pedang dari atas kepalanya, yang mana mereka berdua sedang mencoba beradu pedang, dan akhirnya Brain malah terbelah menjadi 2 akibat tebasannya Kokyutos.
Kemudian kita diperlihatkan Ainz yang lagi melihat ke atas dan di sini terlihat armor putih yang lagi melayang. Ini adalah Platinum Armor, yaitu armor terbang yang Platinum Dragonlord kendalikan dari jauh dengan menggunakan Wild Magic-nya. Armor ini sebelumnya pernah muncul di season 2 episode 1, di mana dia adalah pelaku yang menyerang Shaltir ketika Shaltir tercuci otak. Makanya kalau kalian nonton di versi movie-nya, Shaltir terlihat sedang dalam mode full armor ketika ditemukan. Pada saat itu, Platinum Armor sempat bertarung sebentar melawan Shaltir, tapi setelah terkena satu serangan dari Shaltir dan ngebuat armornya bolong, Platinum Armor pun memilih mundur. Nah, dari gambar ini, sepertinya armornya Platinum masih belum diperbaiki, dan bolongan bekas pertarungan melawan Shaltir masih terlihat. Ini bisa jadi pertanda kalau Platinum Dragonlord sudah tidak bisa menggunakan Wild Magic untuk memperbaiki Platinum Armornya, karena di season 2 dia sempat ngomong kalau sihir di dunia ini sudah tercemar. Atau ini juga bisa jadi pertanda kalau Platinum Dragonlord tidak ingin menyia-nyiakan Wild Magic-nya hanya untuk memperbaiki bolongan kecil di armornya. Nah, di sini ada alasan kenapa kita tidak diperlihatkan wajahnya Ainz ketika dia akan berhadapan dengan Platinum Armor. Karena yang bertarung pada saat itu bukanlah Ainz, melainkan Pandora yang lagi nyamar jadi Ainz. Lanjut ke scene berikutnya, kita diperlihatkan Ainz dan seluruh Valor Guardian termasuk Pandora Aktor dan juga Sebas yang lagi berdiri. Selain itu, di sini Albedo terlihat sedang memegang world class itemnya, yaitu Ginun Gagap. Dan akhirnya opening ini ditutup dengan gambar cangkir. Nah, gambar ini kemungkinan besar merefer ke momen terakhirnya Lackius bersama Raynor, di mana Lackius sudah pasrah dan dia pun mengajak Raynor untuk minum teh sambil menunggu pasukan Sorcerer Kingdom sampai di istana Restizek Kingdom. Nah, itu tadi breakdown dan penjelasan semua scene yang muncul di opening Overlord Season 4. Dari semua scene tadi, bisa diambil kesimpulan kalau Overlord Season 4 akan mengadaptasi cerita dari volume 10, 11, dan lompat ke volume 14. Berhubung tidak ada satupun gambar yang memperlihatkan volume 12 ataupun 13, ini menandakan kalau kedua volume itu dilewati dan dipindahkan ke movie-nya nanti. Buat yang bilang, tapi kan belum tentu bang, bisa aja sama kayak opening season 1. Di situ kan kita diperlihatkan gambarnya Kokyotos lawan Lizardman, tapi ternyata scene itu ada di season 2. Jadi bisa aja kan, semua scene tadi ternyata disimpan ke season 5. Jawabannya nggak mungkin. 60% opening season 4 ini isinya tuh volume 14 semua. Beda dengan opening season 1, di mana scene Kokyotos dengan Lizardman hanya ditampilkan sekilas. Selain itu, semenjak season 2, opening Overlord bisa dibilang cukup akurat untuk menampilkan scene apa saja yang bakalan muncul di animenya nanti. Malah, kalau tiba-tiba volume 14 gak jadi masuk di season 4, padahal 60% opening season 4 diambil dari volume 14, ini sih namanya bukan promosi, tapi penipuan. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para member Adamantite di bulan Juli ini, yaitu Rizky Abadi, Nigrodo Fans, Wakblo Official, Harmonia, Fans Kuroges Nime, Jimi Hendrix, dan juga Trendy. Yo, waktunya Saweria. Ada dari GSW Sensei, kalau boleh request tolong dong buatin video breakdown opening Overlord Season 4. Sudah ya. Ada dari Rable, au banget, Overlord baru opening udah kayak kena bom. Ya begitulah, opening Overlord Season 4 adalah bom yang sangat mengagetkan pembaca novel. Dan terakhir ada dari Badut Teviat, bang, opening Overlord emang gak pernah gagal ya, apalagi season 4 ini, sampai gua ulang-ulang. Iya, lagunya memang bagus, cuma isinya itu loh, bikin seneng tapi juga bikin kesel. Nah, itu tadi dari Saweria. Terima kasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.